Gempa Cianjur meninggalkan duka bagi Indonesia. Mitigasi bencana menjadi kunci untuk mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa, serta mengantisipasi dampak kerusakan yang ditimbulkan karena bencana alam. Untuk mengetahui sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Cianjur, tim iNews menemui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cianjur. Apakah selama ini ada edukasi atau imbauan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam? Kalau tugas itu kan di BPBD, Mas. Ya, jadi mungkin himbauan itu ada, tapi karena kadang kita itu rasanya untuk himbauan itu pastinya ada, ya kan, baik oleh pemerintah daerah dengan menggunakan radio maupun dengan menggunakan surat dan sebagainya. Namun kita pasti tahu bahwa memang di gempa ini kan tidak ada tanda-tanda spesifik sehingga harus selalu diinikan. Tapi saya yakin kesiapan masyarakat pastinya sudah tahu bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana, terutama di gempa. Lalu langkah apa yang harus dilakukan bila bencana alam datang secara tiba-tiba? Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo membagikan cara menyelamatkan diri jika menghadapi bencana alam. Ya, mitigasinya jadi yang paling penting itu masyarakat harus kenali lingkungannya, ada ancaman apa, terutama di gempa, ya kan. Kedua adalah sediakan tas siaga, kedua adalah menentukan titik kumpul keluarga. Kalau terjadi bencana, contoh gempa, maka seluruh keluarga harus memastikan titik kumpulnya di mana untuk mereka bertemu. Dan pastinya nanti juga ada nomor yang bisa dihubungin oleh pihak keluarga pada terjadi bencana. Yang terakhir adalah bagaimana selalu memperhatikan situasi di lingkungan. Menurut catatan sejarah, wilayah Cianjur, Sukabumi, Lembang, Purwakarta hingga Bandung sejak lama dinyatakan menjadi daerah rawan gempa. Kawasan Cianjur dan Sukabumi bahkan pernah mengalami sejumlah peristiwa gempa bumi dengan dampak kerusakan yang besar. Pada 2 November 1969, terjadi gempa bermagnitudo 5,4 yang menimbulkan banyak korban serta kerusakan. Selanjutnya pada 26 November 1973, terjadi gempa yang menimbulkan kerusakan cukup parah. 10 Februari 1982, terjadi gempa bermagnitudo 5,5 dengan 7 korban luka dan ratusan rumah rusak. Kemudian pada 12 Juli 2000, tercatat gempa bermagnitudo 5,4 yang mengakibatkan sekitar 1.900 rumah alami kerusakan. Gempa kembali terjadi pada 12 Juni 2011 yang mengakibatkan 136 rumah rusak. Lalu pada 4 Juni 2012 terjadi gempa yang mengakibatkan 104 rumah rusak. Berikutnya pada 8 September 2012 sebanyak 560 rumah rusak akibat gempa. Dan pada 11 Maret 2020 gempa meluluhlantahkan 760 rumah warga. Jadi gempa yang terjadi di Cianjur ini, itu dulu sudah pernah terjadi pada tahun 1879. Ini yang disebut sebagai kawasan seismik aktif ya. Jadi gempa itu memang memiliki recurrent period atau return period atau periode ulang. Tetapi sulit untuk memastikan, memprediksi perulangannya itu kapan, itu masih sulit ya. Berada di wilayah rawan bencana, menurut sejumlah ahli, gempa di Cianjur bisa berulang dalam jangka waktu tertentu. Menurut catatan Badan Geologi, setidaknya ada 4 peristiwa gempa merusak yang ada di Cianjur. Dimulai catatan itu tahun 1834 dengan skala 8-9 MMI, yang artinya lebih dari 8 itu termasuk kawasan rawan bencana gempa bumi yang tinggi. Sebagai negara yang berada di wilayah Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, Indonesia menjadi daerah yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi.
Dari serangkaian gempa bumi yang terjadi di Indonesia, terdapat 5 gempa bumi yang tercatat memiliki riwayat banyak menelan korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan parah. Gempa Aceh terjadi pada Minggu pagi, 26 Desember 2004. Gempa yang semula berkekuatan 9,1 skala Richter meningkat menjadi 9,3. Gempa dahsyat tersebut mengguncang Sumatera dan menimbulkan gelombang tsunami dengan ketinggian mencapai 30 meter. 17 Juli 2006, pantai Pangandaran, Jawa Barat diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7 dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 21 meter. Korban jiwa yang ditimbulkan bencana ini mencapai 668 orang dan sebanyak 9.299 orang mengalami luka-luka. 27 Mei 2006, Jogja dan wilayah Jawa Tengah diguncang gempa selama 57 detik dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Diketahui gempa berada di kedalaman 7,5 km. Sebanyak 6.234 jiwa melayang dan ribuan rumah rata dengan tanah. Gempa bumi yang terjadi di Padang pada 30 September 2009 membuat kota Padang porak-poranda. Gempa dengan kekuatan 7,6 skala Richter ini menyebabkan korban mencapai 1.117 jiwa. Sementara di Palu 28 September 2018, gempa terjadi berulang-ulang atau disebut multiple gempa. Dengan kekuatan mencapai 7,4 skala Richter sehingga menciptakan gelombang tsunami yang melanda pantai barat Sulawesi. Diketahui 2.113 jiwa melayang dan 1.309 orang hilang. Mitigasi dan edukasi terkait bencana alam menjadi suatu keharusan bagi setiap warga negara Indonesia. Sehingga masyarakat siap saat menghadapi bencana alam, serta mengurangi dampak atau resiko agar bisa hidup dan bekerja dengan aman. Gotong royong dan kerjasama pemerintah dan segenap warga pun menjadi suatu keniscayaan untuk keselamatan bersama. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.